Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait apa sih obat-obat pilihan yang digunakan untuk penyakit Parkinson. Kemudian apa nanti karakteristik masing-masing obat, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, apa saja efek samping yang mungkin terjadi, akan kita bahas di video kali ini. Sebelum kita langsung membahas secara lebih detail terkait apa sih obat-obat anti Parkinson digunakan, nah saya ingin terlebih dahulu mengajak teman-teman semua untuk mengetahui apa sih tata laksana terkait dengan pengobatan Parkinson. Nah, di sini saya menemukan satu artikel yang menarik yang dipublikasikan oleh Laurencin terkait dengan Initial Treatment of Parkinson Disease yang dipublikasikan pada tahun 2016. Nah, artikel ini digambarkan sebuah pathway pilihan-pilihan terapi kapan seorang mendapatkan obat MAO inhibitor, kapan seseorang mendapatkan obat dopaminergic. Nah, ini dapat membantu apoteker untuk berpikir sistematis kapan sih suatu obat itu diperlukan, pada kondisi seperti apa obat tersebut diperlukan. Nah, biasanya dokter untuk menetapkan diagnosis Parkinson disease, ketika seseorang telah didiagnosa Parkinson disease, maka perlu dinilai apakah seorang pasien tersebut perlu obat atau enggak. Karena tidak semua pasien Parkinson itu harus diberikan obat anti Parkinson. Nah, di sini kita lihat bahwa ada nggak sih gangguan fungsional yang dialami oleh si pasien atau gejala-gejala klinis yang dirasakan pasien itu apakah berat atau tidak. Nah, pada bagian ini teman-teman dapat lihat, kita lihat dulu jika gangguan fungsional yang terjadi itu tidak ada pada tahapan di sini, maka pasien atau seseorang yang mengalami gejala klinis Parkinson disease itu bisa tidak menggunakan treatment farmakologi, cukup dengan non-farmakologi. Namun, jika kondisinya sedikit lebih berat dan tidak hanya dapat diatasi dengan no treatment atau non-farmakologi, makanya biasanya pasien akan diresepkan rasagilin. Rasagilin ini adalah obat golongan MAO inhibitor. Nanti kita akan bahas lebih detail apa sih itu MAO inhibitor dan apa kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, jika pasien datang dan telah didiagnosa Parkinson namun menunjukkan sedikit gangguan fungsional, misalnya sudah mengalami sedikit tremor atau gejala klinis yang dialami sedikit mengganggu aktivitas si pasien, makanya selain non-farmakologi, pasien langsung diresepkan MAO inhibitor, rasagilin. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa pilihan utamanya adalah golongan MAO inhibitor jika gejala klinis yang dirasakan pasien tidak terlalu berat. Oke. Namun, kita pindah ke bagian ini. Jika gangguan fungsional atau keluhan klinis yang dirasakan pasien itu di level moderat atau sedang, maka teman-teman perlu melihat usia dari si pasien. Nah, di pathway ini dia dibagi atas, ada pasien yang golongan usianya di bawah 65 tahun dan ada pasien yang usianya lebih dari 65 tahun. Nah, ini perlu dipertimbangkan terkait dengan resiko efek sampingnya. Nah, pada usia di bawah 65 tahun, Anda perlu pertimbangkan sebagai seorang apoteker, ada nggak sih resiko nanti gangguan kejiwaan, gangguan psikiatrik, atau no risk factor for impulse control disorder. Jika ada risiko, maka sebaiknya diberikan dosis rendah dopamin agonis plus rasagilin. Jadi kalau sudah levelnya moderat, baru kita pertimbangkan diberikan dopamin agonis. Atau juga bisa nanti diganti dengan levodopa tanpa adanya kombinasi COMT inhibitor. Oke,
pada slide ini, saya berharap teman-teman bisa tahu dulu atau bisa kenal dulu golongan-golongan obat yang digunakan pada pasien anti Parkinson, sehingga nanti kita bisa bahas lebih detail pada slide-slide berikutnya. Nah, selanjutnya, jika tidak ada risiko faktor psikiatrik tadi, maka pasien dapat diberikan dopamin sesuai dengan dosis normal. Kenapa dopamin agonis diberikan pada dosis normal? Karena sebenarnya dopamin agonis pada penggunaan jangka waktu yang lama juga akan berisiko mengalami gangguan psikiatrik. Nah, untuk pasien dengan usia lebih dari 65 tahun, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah biasanya pasien akan langsung diresepkan levodopa plus rasagilin di sini. Nah, kenapa levodopa langsung diresepkan pada pasien yang usianya lebih 65 tahun? Karena sebenarnya levodopa itu adalah obat yang paling akurat untuk pasien Parkinson, namun penggunaan dalam jangka waktu yang lama itu berisiko efek samping dan penurunan efektivitas. Namun obat tersebut dapat langsung diberikan jika pasien mengalami gangguan fungsional sedang sampai berat dan usia lanjut atau lebih dari usia 65 tahun. Berikutnya adalah gambaran yang saya rasa cukup jelas terkait obat-obat yang digunakan dan di mana obat-obat tersebut bekerja. Nah, di sini ilustrasinya adalah, di gambar ini adalah tempat yang kita sebut dengan substansia nigra, salah satu tempat di otak. Nah, di substansia nigra itu banyak sel-sel saraf yang dihasilkan. Sel-sel saraf, ini sel-sel saraf, ini juga sel-sel saraf. Nah, sel-sel saraf tugasnya adalah menyampaikan impuls saraf dari satu sel saraf sampai ke sel-sel saraf berikutnya. Nah, untuk tugas tersebut biasanya neuron atau sel saraf akan menghasilkan yang namanya neurotransmitter. Neurotransmitter itu berfungsi untuk menyampaikan impuls saraf dari satu sel saraf ke sel-sel saraf berikutnya. Nah, sel saraf di substansia nigra itu dia menghasilkan, ada sel saraf yang berfungsi menghasilkan asetilkolin dan ada sel saraf yang berfungsi menghasilkan dopamin. Pada pasien Parkinson, jumlah dopamin yang dihasilkan oleh sel saraf itu berkurang, sehingga pasien akan mengalami gangguan pergerakan, menjadi kaku, tetapi juga pada bagian-bagian tertentu akan mengalami tremor. Nah, kenapa bisa terjadi tremor? Karena jumlah asetilkolin yang merupakan neurotransmitter yang juga dihasilkan oleh sel saraf di substansia nigra jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan dopamin. Karena pada kondisi normalnya adalah asetilkolin dan dopamin itu harus dalam keadaan seimbang, di mana asetilkolin di sini berfungsi untuk eksitasi kegiatan otot, mengeksitasi sel saraf, sementara kalau dopamin berfungsi untuk menginhibisi. Jadi biasanya pasien-pasien Parkinson kenapa bisa tremor? Karena dia kelebihan senyawa dari asetilkolin. Nah, kemudian obat-obat yang digunakan pada pasien Parkinson adalah obat-obat yang bekerja di dopamin dan yang bekerja di asetilkolin. Yang pertama obatnya adalah dopaminergic. Dopaminergic drug adalah obat-obat yang berfungsi untuk meningkatkan kadar dopamin atau meningkatkan kerja dari dopamin. Yang pertama yang digunakan adalah dopamin prekursor, yaitu levodopa. Nah, levodopa biasanya dikombinasi dengan karbidopa dan benserazid. Selanjutnya, dopamin agonis. Di sini dia bekerja pada reseptor D2, berfungsi untuk meningkatkan kerja atau meningkatkan efek dari dopamin. Karena dopamin agonis adalah obat-obat yang efeknya sama seperti dopamin. Kemudian ada lagi yang namanya MAO inhibitor. Teman-teman bisa lihat dia bekerja di sini, dia menghambat perubahan dopamin menjadi metabolit sehingga kadar dopamin di dalam
otak itu jumlahnya lebih optimal dan lebih tinggi sehingga dapat memperbaiki kondisi dari pasien Parkinson. Nah, selanjutnya COMT inhibitor adalah obat yang menghambat metabolisme levodopa menjadi senyawa lain yaitu 3-O-metil-dopa sehingga efektivitas levodopa itu semakin meningkat dan kadar dopamin yang dihasilkan juga akan semakin optimal. Satu lagi obat yang digunakan untuk anti Parkinson adalah anti-muscarinic drugs atau muscarinic antagonis yang berfungsi untuk mengurangi kadar asetilkolin sehingga eksitasi terhadap persyarafan atau munculnya tremor itu dapat diatasi dengan penggunaan obat tersebut. Teman-teman, obat anti Parkinson yang pertama kali kita bahas yaitu terkait dengan dopaminergic drugs, yaitu prekursor dopamin levodopa. Mungkin muncul pertanyaan seperti ini, kenapa sih yang diberikan adalah prekursornya yaitu levodopa? Kenapa nggak obat dopaminnya yang langsung diresepkan kepada pasien Parkinson? Nah, ternyata teman-teman, dopamin yang merupakan neurotransmitter alami tubuh yang diproduksi oleh substansia nigra di ganglia basalis itu nggak bisa menembus blood-brain barrier, sehingga diperlukan obat lain atau prekursornya yang diresepkan kepada pasien penyakit Parkinson. Nanti levodopa yang sampai dapat menembus blood-brain barrier karena ada enzim dekarboksilase, dia akan dirubah menjadi dopamin. Namun ternyata satu hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang apoteker adalah ternyata levodopa itu sebelum sampai ke otak sangat banyak mengalami metabolisme. Dan diprediksi yang sampai ke otak itu hanya 1-3%. Oleh sebab itu, untuk mengatasi supaya levodopa sampai dengan persentase yang tinggi di otak, maka obat tersebut perlu dikombinasi dengan obat-obat yang menghambat metabolisme dari levodopa. Salah satu contohnya adalah obat dekarboksilase inhibitor, yaitu karbidopa dan benserazid. Karbidopa dan benserazid ini ternyata dapat menghambat atau mencegah metabolisme levodopa sebelum mencapai neuron dopaminergic. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa jika tidak ada karbidopa atau benserazid, sebenarnya levodopa yang diresepkan kepada pasien Parkinson itu mustahil dapat mencapai efek terapi optimal. Namun karena adanya obat-obat dekarboksilase inhibitor, maka metabolisme di luar otak itu dapat dicegah sehingga jumlah levodopa yang sampai ke neuron dopaminergic di substansia nigra menjadi lebih meningkat dan kadar dopamin menjadi lebih tinggi. Namun yang perlu menjadi perhatian kita sebagai seorang apoteker terkait penggunaan levodopa adalah levodopa ini efektivitasnya akan berkurang seiring bertambahnya waktu dan efek samping juga akan meningkat seiring bertambahnya waktu. Jadi cukup dramatis juga ya penggunaan levodopa karena levodopa adalah obat yang cukup ampuh mengatasi gejala atau keluhan klinis yang dirasakan oleh pasien Parkinson, namun efektivitasnya berkurang setelah penggunaan dalam jangka waktu yang lama dan resiko efek samping terutama terjadinya gerakan yang tidak terkontrol pada bagian wajah. Dan ini cukup mengganggu pada pasien Parkinson. Oleh sebab itu, levodopa bukan merupakan pilihan utama yang diberikan untuk pasien Parkinson, terutama pasien dengan keluhan ringan dan yang masih berusia di bawah 65 tahun. Gambaran yang dapat menjelaskan kenapa dopamin tidak bisa melewati blood-brain barrier dan di mana kerja secara pathway kerja enzim-enzim yang ditargetkan untuk diinhibisi pada pasien Parkinson, obat-obat yang kita gunakan untuk Parkinson. Teman-teman dapat lihat bahwa ini adalah bagian yang kita bagi dua ya, ini adalah otak.
persarafan atau sel-sel saraf yang terdapat di otak. Kemudian ini adalah jaringan selain di otak, apakah itu di plasma, apakah itu di hepar. Nah, di sini. Di otak, di bagian ganglia basalis atau substansia nigra itu ada 2 neurotransmitter yang bekerja secara seimbang, yaitu dopamin dan asetilkolin. Ini seimbang. Dopamin berfungsi untuk menghambat pergerakan dan asetilkolin berfungsi untuk mengeksitasi. Nah, pada pasien dopamin ini yang berkurang dan asetilkolin jumlahnya lebih banyak. Sehingga obat-obat yang ditargetkan di sini adalah obat-obat yang mempengaruhi dopamin dan obat-obat yang menginhibisi asetilkolin. Nah, teman-teman tadi saya sebutkan bahwa pasien tidak bisa kita resepkan dopamin secara langsung, tetapi harus prekursornya yang kita sebut dengan levodopa. Hal ini dikarenakan dopamin itu nggak bisa menembus blood-brain barrier, sehingga dia tidak bisa sampai ke otak. Nah, di sini levodopa bisa dirubah menjadi dopamin dengan adanya enzim dekarboksilase. Tetapi yang kita harapkan perubahan itu terjadinya adalah di neuron dopaminergic di ganglia basalis di otak, bukan di plasma, di dalam hepar, karena targetnya adalah di substansia nigra. Namun kenyataannya levodopa itu sangat riskan atau sangat gampang terjadi metabolisme sebelum sampai ke otak, sehingga kadar yang sampai ke otak itu hanya 1-3%. Teman-teman dapat lihat di sini levodopa karena ada enzim dekarboksilase, dia dapat dirubah menjadi dopamin. Nah, dopamin nggak bisa menembus blood-brain barrier sehingga artinya pengobatan itu sia-sia. Makanya pada pasien yang diberikan levodopa perlu adanya dekarboksilase inhibitor yang bekerja menghambat enzim dekarboksilase di jaringan perifer atau di luar di ekstraserebral. Nah, obatnya adalah benserazid dan karbidopa. Selain adanya enzim dekarboksilase, juga ada yang namanya enzim yang tadi ya, yang COMT ini, yang berfungsi merubah levodopa menjadi metabolit 3-OMD. Nah, kalau dia dirubah atau di metabolisme levodopa menjadi 3-OMD, maka nggak bisa dong levodopa dalam persentase yang tinggi sampai ke substansia nigra. Nah, oleh sebab itu, pasien Parkinson juga biasanya diresepkan obat-obat golongan COMT inhibitor seperti entacapone. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya dopamin agonis. Dopamin agonis ini adalah obat yang bekerja sama seperti dopamin. Nah, ini nanti dia juga sampai ke otak, ke substansia nigra, dan dia juga akan berikatan dengan reseptor D2, yaitu reseptornya dopamin, sehingga memberikan efek sama seperti dopamin. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi ketika levodopa sampai di substansia nigra? Nah, levodopa, teman-teman dapat lihat di sini, levodopa dengan bantuan enzim dekarboksilase akan dirubah menjadi dopamin. Nah, nanti dopamin yang dihasilkan berinteraksi dengan reseptor atau berikatan dengan reseptor D2 sehingga dia dapat memperbaiki kondisi dari pasien Parkinson. Artinya sebenarnya obat pilihan yang terbaik itu adalah levodopa atau dopamin agonis dopaminergic. Namun perlu diperhatikan bahwa obat-obat levodopa atau obat-obat yang prekursor dopamin itu dengan bertambahnya waktu penggunaan, maka efektivitas obat berkurang. Dan munculnya efek samping obat yang lebih tinggi ketika penggunaan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga biasanya levodopa akan digunakan ketika obat-obat lain seperti dopamin agonis, obat-obat COMT sudah tidak mampu lagi mengatasi gejala dari keluhan pasien yang mengalami Parkinson. Oke,
Jadi bisa saya artikan bahwa levodopa adalah obat pilihan, tetapi efektivitasnya berkurang dengan jangka waktu yang panjang, dalam penggunaan jangka waktu yang panjang dan risiko efek samping yang tinggi, sehingga obat ini sangat jangan digunakan dulu jika obat-obat yang lain itu masih oke. Karena nanti levodopa adalah obat tangguh terakhir yang ketika pasien sudah tidak bisa diobati dengan obat-obat yang lain. Nah, kemudian teman-teman dapat lihat di sini, ini adalah enzim MAO yang berfungsi merubah dopamin menjadi metabolit yang lain, dan ternyata metabolit tersebut bersifat radikal dan dapat merusak jaringan. Nah, obat-obat ini MAO inhibitor seperti seligilin berfungsi untuk neuroprotektor karena akan menghambat terbentuknya radikal bebas yang dengan sendirinya akan juga merusak ganglia basalis atau substansia nigra. Jadi satu-satunya neuroprotektor yang menghambat radikal bebas adalah obat MAO inhibitor. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini antikolinergik, berfungsi untuk menurunkan kadar dari asetilkolin sehingga efek dopamin lebih dominan dibandingkan dengan asetilkolin. Seperti yang sering saya sebut sebelumnya terkait dengan efek samping levodopa. Nah, efek samping levodopa umumnya adalah mual, muntah. Biasanya dapat diatasi dengan antagonis dopamin seperti domperidon. Kemudian, pasien juga sering mengeluhkan munculnya postural hipotensi. Postural hipotensi itu adalah ketika pasien berubah posisi secara tiba-tiba, maka akan terjadi penurunan tekanan darah. Nah, cara solusinya adalah ketika pasien misalnya dari posisi tidur, maka seseorang yang mengalami Parkinson itu nggak boleh langsung berdiri, namun harus bertahap, mulai dari tidur, kemudian miring kiri kanan, duduk, dan baru dilanjutkan untuk berdiri. Selanjutnya, obat-obat levodopa atau prekursor dopamin juga dapat mengakibatkan terjadinya gangguan psikiatrik. Pasien juga bisa mengalami halusinasi, kebingungan. Nah, ini sebenarnya adalah hal-hal yang membatasi levodopa digunakan lebih awal. Karena memang nanti dia efektif untuk Parkinson, tetapi resiko efek sampingnya juga cukup perlu dipertimbangkan. Dan satu hal, efek samping yang cukup mengganggu dan membuat dokter membatasi penggunaan levodopa ini adalah biasanya setelah 5 tahun muncul gerakan tidak terkendali pada wajah dan bagian tubuh lain yang disebabkan oleh efek samping dari penggunaan prekursor dopamin ini. Dan itu bersifat on-off, artinya nanti gerakannya dyskinesia sering terjadi pada penderita yang berespon baik terhadap terapi levodopa, namun dia muncul yang gerakan tidak terkendali pada wajah itu secara on-off yang sangat mengganggu, karena seseorang yang mengalami gangguan atau penyakit Parkinson tidak tahu kapan gerakannya mendadak menjadi terhenti, membengkak, sulit, jadi gerakannya terinterupsi sejenak. Jadi kita nggak, tiba-tiba pasien muncul gerakan yang tidak diinginkan di bagian wajah atau tubuh yang lain tanpa si pasien tahu kapan itu akan berhenti. Jadi ini sebenarnya cukup mengganggu efek samping terkait dyskinesia yang dirasakan oleh pasien Parkinson, sehingga benar-benar sangat hati-hati ketika digunakan obat-obat levodopa. Selanjutnya, dopaminergic berikutnya adalah dopamin agonis. Jadi dopamin agonis ini ada dua ya teman-teman. Jadi ada golongan ergot dan kemudian derivat non-ergot. Dopamin agonis efeknya tidak lebih baik dibandingkan levodopa karena memang sebenarnya yang paling oke, yang paling ampuh untuk penyakit Parkinson itu adalah levodopa. Namun kita warning terkait efek samping dan efektivitas obat yang berkurang setelah penggunaan jangka waktu yang lama. Namun
Dopamin agonis, efek sampingnya sama dengan levodopa namun tidak ada dyskinesia. Sehingga biasanya obat ini juga sering digunakan sebelum terapi levodopa diberikan. Pasien usia muda biasanya diterapi dengan dopamin agonis untuk mencegah dyskinesia. Karena memang benar dyskinesia itu sangat mengganggu sekali untuk pasien Parkinson. Kemudian dopamin agonis ini juga dapat membantu pasien yang pernah mengalami serangan yang berfluktuasi dan dyskinesia akibat penggunaan levodopa dosis tinggi. Selanjutnya, monoamin oksidase inhibitor. Monoamin oksidase inhibitor adalah obat yang berfungsi untuk menghambat metabolisme dopamin dan meningkatkan potensi levodopa sehingga kadar dopamin tetap tinggi di dalam otak. Nah, pathway-nya, alurnya sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian, obat ini menurunkan progresitas Parkinson dan melindungi sel-sel saraf di substansia nigra karena dia menghambat terbentuknya radikal bebas yang dapat merusak jaringan di substansia nigra atau dapat merusak sel saraf di bagian substansia nigra. Efek obat sedang jika digunakan tunggal. Nah, biasanya obat ini berguna pada penyakit Parkinson karena neurotransmisi dopamin dapat ditingkatkan dengan mencegah perusakannya. Selegin dapat pula memperlambat memburuknya sindrom Parkinson. Dan dengan demikian terapi levodopa dapat ditangguhkan selama beberapa waktu ketika pasien nih diberikan MAO, monoamin oksidase inhibitor. Nah, biasanya memang obat MAO atau neuroprotector inilah yang lebih digunakan untuk terapi awal pada pasien-pasien yang mengalami gangguan Parkinson. COMT inhibitor, contoh obatnya entacapone dan tolacapone. Obat ini menghambat COMT sehingga eliminasi levodopa lebih lama dan memperpanjang durasi obat. Tidak memiliki efek anti-Parkinson secara langsung karena dia sebenarnya hanya menghambat perubahan dari si levodopa menjadi senyawa lain yang dapat dieliminasi. Namun, obat ini dapat digunakan karena dia memperbesar aktivitas levodopa. Dua obat antara entacapone dan tolacapone ini ternyata juga salah satunya dapat menyebabkan toksisitas pada liver, di mana tolacapone memiliki efek samping yang berlebihan di hati. Dia bersifat hepatotoksik, makanya obat ini jarang digunakan. Yang paling sering digunakan adalah entacapone karena dia tidak menimbulkan gangguan pada fungsi hati atau tidak menimbulkan penurunan fungsi liver. Jadi kita sebagai apoteker perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan apa sih obat-obat yang paling tepat digunakan pada pasien. Jadi kalau obat COMT inhibitor yang paling tepat digunakan adalah entacapone, bukan tolacapone. Selanjutnya antikolinergik, yaitu obat-obat golongan antagonis muskarinik. Nah, ini sebenarnya dapat memberikan perbaikan pada stadium awal penyakit Parkinson karena dia dapat mengurangi jumlah asetilkolin yang berfungsi untuk meningkatkan eksitasi gerakan pada otot. Nah, biasanya pasien-pasien yang mengalami tremor atau gerakan berlebihan dapat dibantu dengan antikolinergik. Namun sayangnya memang obat-obat antikolinergik ini jika diberikan maka pasien akan mengeluhkan mulutnya terasa kering, retensi urin, dan konstipasi. Sehingga kita sebagai seorang apoteker perlu mengedukasi pasien atau perlu memberikan informasi kepada pasien jika pasien sedang menggunakan antikolinergik maka pasien harus lebih sering minum air putih. Kemudian supaya efek mulut keringnya tidak terlalu berat dan retensi urinnya tidak terlalu parah, dan harus lebih banyak menggunakan makanan-makanan yang berserat supaya pencernaan lebih lancar dan resiko terjadinya efek samping konstipasi dapat berkurang.
Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan adalah selain efek samping tersebut, nah pada pasien usia lanjut juga akan berisiko tambahan efek samping, yaitu muncul kebingungan, halusinasi, demensia ketika digunakan obat-obat golongan antikolinergik. Nah, berikut adalah summary atau kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Nah, teman-teman, yang perlu menjadi perhatian adalah dan menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang apoteker adalah bahwa belum ada obat untuk mengobati penyakit Parkinson. Jadi, obat-obat yang digunakan hanya berfungsi untuk mengatasi keluhan akibat gejala-gejala klinis yang dialami oleh pasien Parkinson, tetapi tidak menghambat progresivitas dari penyakit Parkinson. Jadi ini sebenarnya cukup tricky banget ya pengobatan pada pasien-pasien yang mengalami Parkinson. Nah, kemudian obat-obat golongan dopaminergik, MAO inhibitor, COM inhibitor, antikolinergik adalah pilihan obat yang dapat digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami penyakit Parkinson. Dan satu hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang apoteker adalah Anda perlu memonitor efektivitas. Apakah pasien setelah diberikan obat-obat anti Parkinson memberikan perbaikan terhadap gejala klinis atau keluhan klinis yang dirasakan oleh pasien atau tidak. Jika ada keluhan bahwa obat tidak efektif, maka perlu dicarikan pilihan obat terapi lain atau pertimbangan dosis. Dan kemudian yang perlu teman-teman perhatikan juga sebagai seorang apoteker adalah bahwa resiko terkait dengan efek samping obat ketika menggunakan obat-obat anti Parkinson. Yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa sih obat-obat yang dapat digunakan sebagai anti Parkinson, dan berikut adalah referensi yang saya gunakan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi kita di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.